Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kembali lagi Markombur ya, datang ke sini kita lihat semuanya Markombur bercerita. Saya ada pantunnya nih, tadi Hasanah minta pantun ya kan. Beli martabak pakai kedondong. Cakep. Woi emak-emak, sini nonton Markombur dong. Ya, saya tidak sendiri seperti biasa, di samping sana ada... Tentunya dengan saya Nur Hasanah yang akan menemani Bang Putra dari awal nanti hingga akhir di acara Markombur saja pemirsa ya. Betul. Dan kali ini tema yang kita bawa sangat luar biasa yaitu peran sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM cegah stunting. Nah, dan kami himbaukan juga nih informasikan kepada pemirsa yang ingin tanya-tanya ya mungkin banyak permasalahan yang dihadapi di sekitaran lingkungan ataupun masyarakat. Boleh langsung hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja ya seputar tema pembahasan kita, membahas seputar peran sanitasi total berbasis masyarakat cegah stunting. Kurang lambat tadi menyebut angka telepon itu. Iya, ditambah lagi 813 gitu. Oh, lambat-lambat. Coba Oke, pelan-pelan. karena juga pelan-pelan. sudah ada Pak. Sudah ada. tertera. Ada Prof. Iya. Nah, baik, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa hari ini. Di samping Hasanah itu saya lihat udah nggak asing lagi gini ya kan. Iya, tak lain dan tak bukan. Iya, ternyata bukan adalah siapa sana? Sohibul Ansor sini. Iya, Iya. Bapak Dr. Syohibul Ansor ya, Masya selaku Allah. sosiolog. Selamat datang. Selamat datang Bu Hasanah. Bapak. Lama jumpa rindu. Sehat. Pak Putra. Iya, Iya, sehat kan luar Prof? biasa. Alhamdulillah Masya sehat. Allah, tetap semangat ya, tetap berjiwa muda walaupun sudah meninggalkan dunia hitam nampaknya ya. Tanda Jangan marah kutip ya, Iya, dunia tanda kutip. hitam seperti Ya, apa? hampir juga nih, mirip-mirip Iya. mengikuti Prof nanti ya kan. Di samping Oke. abang ini ada Ibu kita, Ibu Linda Kristina Borubangun ya, selaku staf bidang sanitarian atau seksi sanitarian Madya Dinas Kesehatan Kota Medan. Wih, Iya, selamat tampilannya datang masih Ibu. muda ya, gaya-gaya Iya. fashionable anak muda. Betul, sepertinya duta sampo lain bukan Bu? Iya. Nah, ini program sanitasi terpadu atau sanitasi total terpadu, Bu? Sanitasi total berbasis Total masyarakat. berbasis masyarakat. Oh, STBM ya. Bu? STBM. Nah, cegah stunting. Nah, ini kan stunting ini mungkin kita awal dengan stunting dulu lah Bu ya pertanyaannya ya. Mungkin di mata masyarakat stunting itu hanya sebatas kelaparan. Iya. Iya. Ataupun Nah, kurang gizi gitu Iya, ya. kurang gizi, ya kan? Kurang gizi itu kan banyak faktornya kan. Nah, coba kita gali dulu. Iya, mungkin bisa diinformasikan Iya, kepada kepada kita masyarakat bersama. itu kan. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara bahwasanya stunting itu bukan hanya kelaparan saja atau kurang gizi saja. Silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Sebenarnya stunting itu adalah gagal tumbuh, ya, bisa kita katakan gagal tumbuh. Yang kira-kira penyebabnya adalah karena kekurangan asupan, ya, asupan gizi sejak janin. Jadi dari janin sebenarnya belum tidak tertransfer gizi dengan baik sehingga dalam jangka panjang sehingga ketika lahir ya memang ukuran tubuhnya juga tidak seperti umumnya. Nah, yang kedua adalah yang kita khawatirkan IQ-nya. Nah, IQ-nya ini juga di bawah rata-rata. Kenapa seperti itu? Ya karena memang pembentukan otak itu sebenarnya kan 80% kurang lebih itu kan pada saat di janin. Nah, pada saat itu si janin tidak tertransfer dengan baik sehingga bisa kita katakan si bayi yang lahir ini kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang seperti itu. Nah, masalahnya adalah stunting ini tidak bisa sembuh, beda dengan kekurangan gizi atau gizi buruk itu berbeda. Stunting ini tidak bisa sembuh, dia kalau sudah dinyatakan stunting ya dia akan tetap stunting sampai nanti selesai. Tapi tidak ada cara Bu, upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangin dari penyakit stunting itu sendiri. Sebenarnya ada upaya pemerintah untuk memberikan asupan gizi yang lebih segala macam, tapi itu mungkin hanya berapa persen dan itu pun tinggi badan. Signifikan ya. Ya, itu tinggi badan. Mungkin kalau otaknya tadi ya Tetap akan terjadi seperti itu ya. iya kan di bawah. Karena sana rupanya berat otak manusia kita sekarang ini ini dengan bayi usia umur 2 tahun Itu? beda 1-2 on aja sama kita. Betul ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi bayi umur 2 tahun itu Sama, hampir sama iya, juga ya. beratnya dan- sama. Beratnya sama tapi cara pikirnya mungkin ya Iya, kan berbeda. prosesnya masih berkembang kan. Iya. Jadi sebenarnya dalam kandungan otak itu dulu yang Iya.
buat jadi sempurna dulu, perfect dulu, Baru tangannya, tubuhnya ya. baru kakinya, ya kan, baru semuanya. Jangan kebalik, tangan kaki pula duluan, baru otaknya kaki, tambahin. ya. Oke, nah sebelum kita ke Pak Sohibul ya, Sana masih punya satu pertanyaan kepada Bu Linda ya. Bu, untuk kegiatan dari STBM ini kan sangat banyak ya Bu, Iya. dan kita kenal itu ada katanya 5 pilar Iya. STBM. Boleh Bu 5 diinformasikan Nah, bersama? STBM itu sebenarnya bukan sebuah teori, tapi itu diawali dulu yang namanya CLTS. Nah, kita dulu belajarnya dari Bangladesh sebenarnya. Jadi CLTS Negara ini- tertua itu. Jauh Iya, ya. Negara tertua. Iya, Bangladesh Karena kalau ya. orang muda dia Deklades. Lades, oh iya itu kan Bangladesh ya. Yang lebih tua kayak Lades lagi Lades gitu ya. lagi ya kan. Pak Sohibul masih mantau ya. Masih mantap. Iya, masih Banyak nih. mantau. Simpen nanti ya kan, tiba-tiba keluar nanti. Di bom ya. Bom. Silakan Bu. Jadi pertama sekali dulu kita terapkan di Sumatera Utara itu tahun 2008. Sehubungan dengan keluarnya Permenkes ya tahun 2008 nomor 852. Kita Sumatera Utara langsung adopt, kita lakukan pelatihan segala macam. Nah, jadi STBM ini sebuah pendekatan dengan cara kita men-trigger perubahan perilaku dengan trigger masyarakat untuk memunculkan rasa malu, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa jijik, rasa rasa takut salah lah seperti itu, sehingga tanpa kita minta pun sebenarnya masyarakat itu berubah. Nah, itulah perbedaan dengan penyuluhan. Kalau kita triggernya seperti itu. Nah, STBM ini sendiri ada 5 pilar ya yang kita ingin sentuh. Pilar pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Ya, kalau kita sehari-hari bilangnya ya BABS gitu ya ininya. Nah, yang kedua adalah CTPS. Itu cuci tangan pakai sabun, tentu di air mengalir, nggak boleh dikobokan. Yang ketiga adalah pengelolaan makanan minuman rumah tangga. Yang keempat pengelolaan sampah, yang kelima adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga. Dan ini kita harapkan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Karena sesungguhnya yang 5 ini kan nggak perlu dibantu sebenarnya. Untuk stop buang air besar sembarangan. Kita jangan cerita WC dulu, stop buang air besar. Karena kenapa? Kita mengingat kucing. Nah, kucing itu nggak usah pakai biaya kan diurus kotorannya. Iya, dia gitu. Memang itu kemampuannya. Dia sembunyikannya ya. Iya, enggaknya dihanyutkan di sungai atau taruh di plastik putar-putar atau taruh tempurung ditelungkupkan. Kucing itu seperti itu. Nah, makanya kita juga sebenarnya pendekatan ini mencoba mendekati masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk mengurus kotorannya dulu untuk pilar 1. Nah, ini baru masuk kita ke Prof ini ya. Iya. Kan? Kita pengen dengar nih tanggapan dari Prof. Iya. Mengenai sanitasi ini Prof, kebiasaan masyarakat kebiasaan. Sumatera Utara atau Kota Medan pada khususnya. Silakan Prof. Pertama ini adalah satu hal yang berkaitan dengan nilai, values. Dan pasti terkait dengan ekonomi. Anak seorang dokter tidak akan mungkin stunting. Yes. Dan tidak mungkin menyimpan-nyimpan atau menyembarangkan kotoran sampahnya. Nanti ada masalah yang sifatnya itu lebih industrial ya, soal limbah tadi itu. Nah, apalagi dalam kaitannya dengan stunting tadi, luar biasa kita menghadapi masalah. Kalau kita lihat peta dunia, negara makin miskin, mestinya angka makin tinggi stuntingnya. Afrika, Sub-Sahara, dan di kawasan ini kita termasuk tinggi. Ini saatnya kita mendeklarasikan gugatan pemerintah di negara-negara dunia ketiga yang lebih mengalokasikan pikiran, aset, dan kemudian modal untuk growth, pertumbuhan ekonomi. Dan mereka ikhlas untuk membagikannya hanya kepada segelintir orang sumber daya itu. Padahal konstitusi kita mengatakan fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Caranya piye? Ceramah-ceramah seperti dinas-dinas ini. Dari luar kita menganggap ini rakyat ini bodoh. Bukan. Dia ada pada sebuah kelambu yang dia sendiri pun nggak sadar di situ. Kelambu itu menutupi dia. Bukan hanya sekedar hijab. Dia di situ tuh.
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Pasal 27 ayat 2. Berapa pengangguran kita sekarang? Kalau dalam teori agama, para ustadz bilang, kadal fakru ayakuna kufro. Kefakiran itu, kemiskinan itu, sangat dekat dengan jurang kekafiran. Kekafiran macam-macam terjemahannya itu. Ketidakbecusan dalam kesehatan, ketidakpedulian masa depan sebagainya. Paradoksnya Indonesia sekarang jor-joran ngomong tentang bonus demografi. Yang mana kalkulasinya? Anak-anak yang stunting tadi itu angkanya begitu besar dibanding negara-negara lain. Karena alokasi sistem sumber daya yang tidak adil, tidak memberi kesempatan pada rakyat. Dan ibu ini datang berbasis masyarakat. Enak aja lu pikirnya itu tuh. Itu saya peneliti sosial. Iya. Dan tidak orang-orang survei itu surf di atas. Saya sampai tacit culture yang tidak diucapkan pun saya bongkar pikiran-pikiran orang itu, intersubjective meaning. Semua dia akan menyambut bagus datang ibu ini. Ya. Tapi setelah ibu ini keluar, Pak Doko nih Messi. Macam-macam dia gitu ya. Iya. Ada hal yang sangat perlu kita rombak dalam national policy, public policy, dan social policy. Dan di dalam kerangka itu, banyak sekali yang kita lihat di dalam pemerintahan kita yang tidak benar. Misalnya BPJS. Kita punya kartu semua. Berobat. Nah, sekarang dibatasi, tak boleh 3 hari, tak boleh lewat 3 hari. Seolah mereka ini bisa bernegosiasi dengan penyakit itu. Gila itu. Harus 3 hari keluar lagi. Kalau belum sembuh datang lagi. Gila itu. Ukuran untuk menentukan orang sehat atau tidak, otoritas dokter. Bukan jadwal rumah sakit. Rumah sakit itu institusi yang memang disediakan oleh negara untuk bagaimana menjamin rakyat bisa hidup sehat. Tapi mau lawan stunting, tapi mau menggapai Indonesia Emas 2045, ngomong apaan semua itu? Ini urusan teknis yang sangat dihilir kerjaan ibu ini. Bagi orang seperti saya caci makian ini orang ibu, tapi bukan orang ibu ini yang saya caci maki. Siapa pengendali program ini? Iya. Kegagalannya di situ tuh. Berbasis masyarakat. Suka kali ngomong masyarakat itu, pemerintah itu berbasis masyarakat. Dia kan buang badan itu. Rakyat gitu tuh. Ada begal. Rakyat lagi disalahin. Padahal begal itu terkait dengan narkoba. Narkoba itu siapa bisa menghalang-halangi narkoba? Itu ada kekuatan di situ. Jadi ayo kita ke hulu dari masalah. What's the root of the problem? Itu yang mau kita gugah. Dan rakyat juga harus tahu. Makanya saya minta tadi perjelas omongan angka teleponnya itu supaya mereka juga ikut nimbrung. Interaktif Iya, ya. nanti Jarang diulang-ulang ya, mereka Mas Ana. punya kesempatan untuk memberi aspirasi sehingga para pembijaksana tidak paham betul itu. Ini kan program Bangladesh. Bangladesh dari mana? Dari WHO. Ya. Itu semua begitu. Mungkin gini Pak, sebelum dilanjut, kalau tadi dibilang stunting itu memang faktor faktor ekonomi. Saya setuju. Tapi kita lupakan juga gitu. Sebenarnya penelitian UNICEF tahun 1992 menyatakan salah satu penyebab stunting itu terbesar 70% itu karena buruknya air dan sanitasi. Kan gitu. Yaitu UNICEF tahun 92. Saya berpikir karena kami memang penggiat sanitasi yang memang pendampingan, Pak. Mungkin tadi Bapak kan mengatakan, oh kalau saya datang ke situ iya di belakang dokonmu. Enggak seperti itu karena memang kami tim STBM provinsi ini kami stay di desa, Pak. Kami tidur di rumah masyarakat, mendampingi. Hari ini kami bicara, besok mereka langsung membuat ya sesuai kemampuan mereka. Nah, kalau karena stunting itu dikatakan faktor ekonomi salah satu penyebabnya, yes. Tapi kalau misalnya dia tidak stop babs karena faktor ekonomi, faktor pendidikan saya kurang setuju. Kurang setuju karena stop babs ini kan perilaku.
kebiasaan. Nah, pernah saya contoh di Madinah, Pak. Jadi waktu itu saya ada boru rambe kalau nggak salah. Pung, ini biasanya BAB-nya di mana gitu? Ya kan di sungai, di godang atau di air besar, jongkok di situ. Nah, ini ada kamar mandi, kenapa nggak dipakai? Ini, oh iya, Pung, ini dulu yang bangun TNI waktu ada program 1 juta jamban. Terus kenapa nggak dipakai? Takut penuh. Nah, di sana kita mendapatkan bahwasannya untuk stop babs ini kita tidak bisa bercerita fisik. Yuk kita ini dulu mandirikan masyarakat agar sanitasi itu menjadi demand. Kebutuhan. Baru supply-nya masuk. Tapi kalau kita balik untuk stimulus masyarakat kita bangunkan WC, banyak kok yang gagal. Ya sehingga dulu ya tanda kutip ini mohon maaf ada MCK Monumen Cipta Karya. Karena memang rusak. Nah, kalau kita tidak, kita apresiasi. Apa indikator masyarakat itu berubah? Pagi kita lakukan pemicuan, trigger, sore dia udah mulai. Secara mandiri. Baik, Langsung diimplementasikan. Seperti itu dia. Ini kita mau iklan dulu nih. Oke. Jadi semakin seru ya, dan Hasana juga mau informasikan dulu ke pemirsa ya, biar ada telepon interaktif ya, kita ulang kembali. Silakan hubungan kita di 0811 6100 386. Hasana ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja seputar tema pembahasan kita, karena tentunya kita akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini. Iya, silakan. Kembali lagi ya, kita di Markombur. Tadi sudah kita dengarkan dari Bu Linda tentang program pemerintah ya kan, yang membudayakan masyarakat kembali bersih ya, berbudaya hidup bersih. Kemudian tadi Prof menanggapi mungkin tanggapannya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya kan, tapi memang itulah kenyataan yang terjadi, itulah peran pemerintah. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas ya. Setajam apa pipet gitu ya. Sejam pipet. Oke, kita ke Bu Linda lagi lah ya. Bu Linda, mungkin STBM 5 pilar ya kan, sejauh apa sudah mungkin program pemerintah mengenai STBM ini yang sudah mungkin terlaksana, dan mungkin dampaknya kira-kira mungkin bisa Ibu jelaskan. Di Provinsi Sumatera Utara ya, khususnya. Iya, Silakan. baik. Untuk STBM di Provinsi Sumatera Utara ini kita masih fokus di pilar 1. Oh, pilar 1. Iya, pilar 1 itu adalah stop babs. Kenapa? Karena dianggap pilar 1 itu yang paling sulit. Ketika pilar 1 itu nanti udah jalan, pilar 2, 3, 4, 5 itu sepertinya tidak terlalu sulit lagi. Makanya kita fokus. Jadi data di Sumatera Utara itu kalau kita urutkan berdasarkan desa. Jumlah desa di Sumatera Utara kan 6.113. Nah, yang sudah ODF, kita katakan stop babs ODF itu adalah open defecation free. Itu yang sudah stop babs itu sejumlah 1.486 desa. Nah, Jauh itu ya, non Bu, ya? fisik. Jauh ya. Iya, jadi sampai kita setengah masih ya. 24. Sementara target SDGs itu di tahun 2024 itu di seluruh Indonesia 90% desa udah harus nol. Ya kan, nggak ada lagi 90% desa dari total keseluruhan di Indonesia. Artinya Sumut juga harus 90% dari 6.113 itu sejumlah 5.400 sekian gitu. Nah, kita masih mencapai 1.400-an. Artinya PR kita untuk tahun 2024 itu sangat besar gitu. Namun ya apalah daya, seperti tadi kata Prof ya, apalah daya kalau misalnya SDM-nya juga kami di provinsi itu hanya bertiga. Terbatas karena bertiga juga. Harus mengurus 33 kabupaten kota, 6.113 dengan mungkin ya karena keterbatasan dana dari negara atau apa ya kita tidak harus berkata kami kurang uang, apa yang ada kita manfaatkan. Bagaimana mensiasati itu ya itu kami yang tahu, sampai harus nginep ya, harusnya kita jalan gitu ya, terus nginep nggak cukup nih, dibiayain 3 hari, nyatanya kita tertarik di desa itu, di satu kecamatan itu menjadi 10 hari. Lalu bagaimana mengakali mensiasati uangnya ini? Ya kita
nginep di rumah Rumah masyarakat. Biasanya kan kalau masyarakat tuh dihidangkan walaupun pakai telur, ya kan, atau mungkin ikan teri. Ikan Tapi kita telur. pasti disuguh. Apalagi ikan asin. Di sana telur Iya. namanya. Tolor namanya. Jadi menyiasatinya seperti itu. Jadi ketika kita datang, ya masyarakat itu welcome, lomba-lomba menawarkan hari ini makan di rumah kami. Nah, Ya, itulah orang- Lebih terbuka mungkin mereka. nanti Orang Pak kampung Prof gitu, yang ya. mungkin memahami itu bagaimana budaya kita kalau memang mereka welcome, dan kami itu rasakan gitu. Jadi sesungguhnya secara akses di Sumatera Utara itu udah 86%. Oh, sudah Nah, jadi PR 80%. kita Pilar yang tinggal 16%. Jadi 16% itu jumlah kakak di Sumatera Utara itu mungkin sekitar 440 sekian. Datanya nanti mungkin ada lengkap kakak yang masih berkebiasaan. Kita nggak mengatakan itu tidak punya WC. Kami tidak mau mengatakan itu. Karena ada yang punya WC tapi Kita dia ke digunakan sungai. ya. Ya. Nah, yang berkebiasaan buang air besar sembarangan. Kan gitu. Nah, saya berpikirnya begini Pak Prof. 444 kakak. Kalikan 4 aja satu kakak. Artinya ada berapa banyak jiwa yang masih buang air besar sembarangan? 1.700-an. 17.000 atau berapa? Karena 444.000 kali 4 aja. Nah, kalau seandainya kita kalikan 250 gram saja per jiwa. Tadi pagi ada berapa ton berserak kotoran manusia di Sumatera Utara. Bisa bangun jalan tol itu. Nah, itu satu hari. Itu satu hari. Bagaimana besok? Belum lagi Bagaimana lusa? berhari-hari ke Sebulan. depan ya kan? Hanya saja karena itu tidak tertumpuk, kita tidak Ya, dia kelihatan. berserakan. Nah, masalahnya adalah di sanalah selalu. Makanya ada namanya teori environment enteropati. Kenapa ini menjadi penting? Teori ini mengatakan seperti ini. Jika seandainya ini ada ibu hamil, nah kita berikan asupan makanan bergizi, niatnya baik, ya kan, agar nanti si ibu hamil ini mentransfer ke janin melalui uterus. Nah, kita tidak sadari si ibu ini ternyata cacingan, Oh. diare, mungkin menderita penyakit infeksi lain. Akhirnya gizi yang kita asupkan ke si ibu tadi itu berubah menjadi energi untuk si ibu diserap, Ya. sehingga tidak tertransfer ke Anaknya. janin. Nah, Karena perilaku pertanyaan- awal tadi itu ya. Benar. Pertanyaannya adalah yang menyebabkan mereka menderita penyakit infeksi itu apa? Iya, itu Karena tadi. buruknya Buruknya. air dan sanitasi kita. Begitu sanitasi kita buruk, sampah kita juga nggak baik, tentu akan mencemari air tanah, air permukaan, itu lagi yang dikonsumsi. Akhirnya seperti itu. Jadi maksudnya gizi dikasih, air dan sanitasi diberikan sehingga gizi tadi maksimal, sehingga tidak terjadi stunting. Seperti itu dia. Jadi sesungguhnya di Sumatera Utara itu kita masih punya PR 440 sekian Ribu. kakak. Iya, jadi itulah PR kita untuk menyelesaikan itu sampai 2024. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen kita? Kami udah bekerja di Paluta selama 7 tahun. Begitu ada komitmen dikeluarkannya Perbup tentang STBM, Sekdanya juga mendukung. Akhirnya terjadi. Ini nanti tanggal 20 itu Padang Lawas Utara itu deklarasi. Oh. Menyatakan bahwasannya kami sudah bebas, masyarakat kami sudah bebas dari buang air besar sembarangan. Sekaligus nanti Padang Lawas Utara ini di bulan 11 kami akan mengusulkan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menerima STBM Award Wih. ke pusat. Ada awardnya ya. Prestasi, iya. Jadi biar ada pemicu ya. Benar. Sekaligus pemicu juga untuk kabupaten lain. Kan gitu dia. Nah, Prof. Terkait untuk kegiatan-kegiatan ini ya, sebelum kita ke Prof ya. Ya. Prof, Iya. tahan dulu Prof. Iya. Sebelumnya saya ingin menanyakan Bu, untuk stakeholder ataupun pihak-pihak yang ikut serta dalam program STBM ini, siapa saja? Banyak sekali. Nah, yang terlibat di dalamnya salah satunya TNI. Itu teman setia kita, Oh, Babinsa. iya, jelas. Karena kita biasanya kalau pindah ke desa lain itu jalan, Babinsa setia. Walaupun sekali-sekali Babin Kamtibmas ikut. Ya. Nah, jadi mereka memang kita sudah sering undang juga. Kita setiap tahun itu ada evaluasi. Jadi kita undang perwiranya, misalnya Kalau seperti Babinsa TNI, Babin Kamtibmas Polri. polisi Ya. gitu. Jadi mereka mitra kita. Yang kedua adalah Basnas. Karena udah ada fatwa MUI. Yes. Jadi kita semuanya kita ini Kolaborasi. masukin. Serta ya. Kolaborasi. Seperti Kota Nah, Medan ternyata kita ya, kolaborasi dengan mereka. di Basnas itu
uangnya nggak berseri ternyata. Oh. Yang selama ini kita belum match. Nah kemarin kita ada pertemuan di Jakarta dengan Bu Saida namanya. Nah passwordnya di beliau. Begitu ada pertemuan kita konekkan, ya semuanya karena ada program kesehatan. Nah Ada dong. iya, jadi waktu itu kita minta ke Basnas di Paluta, salah satunya adalah jadi mereka ikut turun. Mereka malah ya ampun ini pahalanya Bapak Ibu sangat luar biasa. Luar Karena biasa, memang ya. yang dilihatnya seperti itu. Nah, kecuali juga CSR juga ikut. BUMN. Iya, CSR kayak di mana di Taksel itu ada satu kecamatan yang udah ODF Batang Toru, CSR itu juga ikut Yang bantu. Aginkot. Iyalah. Aginkot. Tapi mereka bukan memberikan fisik. Ya. Nah, tapi tetap ke arah perubahan perilakunya dulu. Saya pikir kalau fisik mudah lah ya bagi Aginkot ya. Ya, cuma seberapa sih, cuma tek-tek bangun. Tapi kan bukan itu intinya. Kita kan ingin ini sustain, berkesinambungan, seperti itu dia. Kita ke Jadi Prof banyak dulu, sekali Prof. stakeholder. Prof, kan kalau dilihat kita kan, saya dulu waktu kecil memang ada juga heran melihat tetangga begitu, bukan? Iya. Ini pengalaman pribadi Iya. sih. Iya. Kenapa nggak ada WC-nya gitu kan? Kita Iya. masih kecil lah, umur-umur kelas 6 SD gitu kan. Terus dibilang ya memang nggak ada. Terus kan Prof, mereka memang buang air pakai plastik Plastik, itu ya kan, plaster. dilempar gitu kan. Wah ini kita saja berpikir pada saat itu kotor. Karena saya sudah mungkin belajar toharoh ya, bab toharoh. Ya. Bersuci ya kan. Nah bagaimana peran tokoh masyarakat di sana, peran tokoh adat begitu kan untuk mencegah itu Prof sebenarnya? Itu kisah di Medan tadi itu ya? Iya, di Medan. Oh, jadi itu pasti urban. Urban. Ya. Orang yang datang dari Oh, kampung mana itu? Iya, betul-betul. Apakah dari yang kau Ya, sudah sebut ya, ya, siap. pasti itu. Dia tidak punya fasilitas. Rumah kos itu juga begitu tuh. Dia terkait dengan ekonomi dan nilai. Jangan-jangan dia dari kampung saya. Di kampung saya itu yang begitu. Ada itu semacam sistem yang apa itu ya. Kalaupun dia buang kotoran di mana-mana, yang menunggu itu makhluk piaraan ada. Iya, ada. Jadi perkiraan ibu Maaf, tadi Pak. berapa ton yang mencemari enggak juga. Jadi ada yang Dimakan ya. mengkonsumsi itu. Iyalah. Ada. Jadi orang di situ kalau buang air itu pasti ada pakai kayu. Karena Pakai senjata. harus ngusir Iya. gitu tuh ya. Kok nggak disorongnya nanti? Ah, Iya, jadi disosor itu nilai. namanya. Oh, seperti itu ya, saya baru tahu. Memperkenalkan ini itu yang menjadi pekerjaan berat sama ibu ini. Sehingga menjadi bagian dari pikiran hidup dan budayanya. Nah, jadi demand katanya itu ya. Benar. Itu yang susah. Pekerjaan community organization, community development memang di situ tuh. Selama ini kita jadikan fisik sudah pulang dia. Iya, nggak ada dipakai atau tidak, diajarin, salah. ya. Gitu. Orang-orang ini pastilah mendesain sebuah pendekatan Ya. social basic need. Yes. Kendala-kendala psikologis, kultur dan sebagainya itu. Ya. Key person di sini yang mana? Kalau itu sudah ikut, Nah, iya. yang lain-lain pasti. Ya. Biasa di kampung Ikuti seperti ya. itu. Baik. Tokoh adat ya kan. Nah, ini sosial metodologi. Mereka kan banyak di interaksi dengan orang-orang luar negeri yang basis keilmuannya social work, Iya. pekerjaan sosial Betul. ya. Yang di WHO itu banyaknya dan sebagainya itu. Contoh-contoh misalnya di komunitas-komunitas organisasi yang ada di Indonesia itu cuci tangan sudah. Lalu kemudian TB Care, TBC itu ya. Iya. Ini sudah berbasis kelompok masyarakat begitu rupa. Di awalnya memang banyak investasi ke situ, dana dari mana apa begitu, ahli luar negeri pun ada. Tapi lama-lama membuat orang sadar, akhirnya memang betul-betul ini bagian dari hidupnya. Iya. Terkadang tidak bisa kita salahkan rakyat itu karena memang lingkungannya seperti itu. Budayanya lahir di Ibu situ ya. dia, lahir di situ dia, besar di situ dia. Bagaimana yang mengenal WC? Dan itu investasinya luar biasa itu membuat WC itu. Iya. Dianggap aneh seolah-olah kita menyimpan kotoran. Iya. Begitu tuh. Ada kotaknya, ada lubangnya begitu. Padahal tuh. kita menimbun emas itu ya. Iya. Lalu kemudian kita misalnya menargetkan setiap rumah ada WC. Kalaupun tidak di dalam, di luar sampingnya itu. Iya. Air ke arah itu kan. Betul. Jadi persoalan kemandirian kita soal air itu juga menjadi masalah besar. Swasembada air itu persoalan yang serius.
Jarang orang menyadari itu. Dan kita punya sumber-sumber di kota Medan aja belum semua teraliri rakyat kita itu. Dan sumber kita diambil oleh orang asing, perusahaan-perusahaan asing. Dan persentase kebutuhan kita diambil oleh orang asing itu yang dijual ke kita melalui supermarket. Ini kan soal national policy juga itu. Yang mana yang betul-betul terkait dengan hasrat hidup orang ramai, rakyat banyak, itu tidak menjadi prioritas. Gara-gara growth, pertumbuhan ini. Berharap nanti ada trickle down effect. Ya, 10 orang kaya, sudah terlalu kaya nanti mengalirlah, tumpahlah dari mangkok dia ke kita-kita. Kalau tumpah. Kalau tumpah ya Bu ya. Kalau nggak tumpah Dan gimana? ternyata teori itu sejak tahun 52 hingga sekarang nggak ada kejadian gitu ya, teori itu ya. Sudah berlalu ya. Jadi itu simpati saya sama Ibu Bu ini memiliki sebuah kerangka pemahaman, framework yang baik, dan itu diderivasi menjadi metode approaching kepada masyarakat. Iya, coaching lain, pendampingan. To ya kan? introduce, memperkenalkan ini kepada masyarakat, itu luar biasa, sangat luar biasa itu. Karena merubah budaya, kebiasaan. Iya, saya mewawancarai orang-orang urban baru di sini. Bagi dia, buang air di kamar mandi itu aneh, seolah menyimpan. Benar. Ngapain disimpan itu? Iya. Kemana ini nanti gitu ya? Iya. Masa ini orang kota gila kata dia. Iya. Simpan. Kita jauh-jauh kita buang itu. Dia bilang Edukasinya gitu. ya yang kurang ya. Emang ya. Oke, Jadi Prof, tadi kita- ada pengalaman itu pasti Kota Medan. Ada, sebenarnya. Itu ya. pasti Dulu. urbanisan itu Di baru zaman datang. dahulu Zaman ya. dahulu. Baru datang ke sini Pada tidak zaman tahu dahulu. nilai-nilai soal sanitasi, lalu kemudian tidak punya investasi. Ya. Tidak ada uang untuk. tidak ada uang untuk bangun apa tadi? Jangan dikira sekarang sudah beres ini, enggak. Belum masih, masih ada juga ya, Prof. ya? masih banyak gitu. Baik, Ibu ini kita- tahu sebetulnya. Mungkin kombrek dulu, iklan dulu, Prof. Ada yang mau Kita lewat masih dulu. berbincang-bincang Iya. kembali ya, pemirsa juga jangan kemana-mana karena kami akan hadir setelah lagu yang berikut ini. Silakan. Selamat menyaksikan. Ya, kembali lagi pemirsa, berkumpul kita ke peran sanitasi total berbasis masyarakat untuk mencegah stunting. Ingat tadi stunting kata Ibu Linda kita bukannya sekedar gizi buruk saja, tapi ini nih cerdas ya kan. Kecerdasan otak itu sendiri ya. IQ-nya kan, karena memang salah satu faktor genetik kalau anak itu pintar atau tidak biasanya dilihat juga dari volume otaknya gitu Prof ya. Volume otak, jadi semakin besar kepalanya, semakin besar IQ-nya. Enggak dong, hidrosefalus, penyakit. Bercanda. Itu ukuran kepala jadinya. Iya. Bukan kepala jadi, volume bukan volume otaknya. otak jadi Bukan. salah jadinya. Oke, nah ini kita ke Bu Linda lagi, ya kan? Bu Linda mungkin ini kita sudah di segmen terakhir, jadi Iya. agak singkat jadinya ya kan? Iya. Bu Linda, tadi kan sudah kita tahu sejauh apa mungkin programnya, dan untuk sekarang ini next-nya ingin melakukan apa lagi mungkin? Iya, mungkin ada yang diagendakan dalam waktu dekat bisa jadi. Iya. Ada program apa? Jadi baik kita Dinas Kesehatan Provinsi lah saya katakan. Kami terutama penggiat sanitasi tim STBM Provinsi untuk tahun ini target kami sebenarnya salah satunya lagi adalah Kabupaten Samosir. Mau kami stop babskan, tapi kemarin terkendala karena masih ada sekitar 900 kakak yang belum. Jadi ini mungkin nanti kami kejar sampai akhir tahun, apakah memang nanti itu akan kita berangkatkan juga menerima STBM Award. Kenapa itu menjadi salah satu pilihan kami untuk kami dampingin adalah karena itu Kabupaten Samosir adalah destinasi pariwisata. Jadi mereka juga membuat sebuah ini, katanya ini adalah kepingan surga. Saya pikir di kepingan surga enggaklah ada berserak. Macam Ya, kotoran kotoran. seperti itu ya. Jadi kita wujudkan gitu biar nggak jadi fitnah, ya kita wujudkan biar itu memang benar-benar. biar nggak jadi fitnah, Iya. Tapi jadi bersih kepingan- kok, kemarin saya baru dari sana. Iya kan nggak kelihatan, kan Bersih. nggak mungkin disodorin. Iya, Tapi kalau betul. kita keliling di desa itu Keliling. masih ada sekitar 982 kakak. Kami Banyak sampai juga hafal, itu. by name by address-nya kami tahu. Siapa aja yang masih berkebiasaan buang air besar sembarangan tadi. Jadi rencana kita Kabupaten Samosir akan kita wujudkan juga tahun ini. Kita persembahkan untuk Provinsi Sumatera Utara sebagai Kabupaten Stop Babs juga. Seperti itu dia. Nah, agenda yang lain adalah kita akan memfasilitasi teman-teman kabupaten yang 33
Karena dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, masih 13 yang kepala daerahnya komitmen. Nah, komitmennya ini diwujudkan dalam bentuk perbu atau perwal. Nah, selebihnya belum komitmen. Ya, boleh saja sih dibilang kepala pakai fakta desanya. integritas. Ya, komitmen. Nggak boleh teori aja, harus diwujudkan dalam bentuk Perwal. dituang dalam perwal atau perbu. Seperti itu dia. Mungkin itu juga PR kita kemudian, karena mengingat 2024 ini kita harus 90%, ya kan, kita juga menuntut sekarang teman-teman kabupaten untuk membuat roadmap. Roadmap ya. Roadmap STBM, ya kan, berapa sih PR-nya per kabupaten. Nah, nanti kabupaten akan memfasilitasi teman-teman puskesmas membuat roadmap juga. Nah, setelah kita dapatkan roadmap puskesmas, baru nanti kita buat kita desain sebuah cara bagaimana agar ini menjadi rencana aksi. Rencana aksinya apa bentuknya adalah bagaimana masyarakat itu memang bangun. Iya. Ya, bagaimana mereka secara Terkait dari mandiri. lokasi yang selalu disurvei untuk melakukan STBM itu sendiri, apakah memang situasi dan kondisi yang memang pesisir ataupun yang dekat dengan danau itu yang harus diutamakan seperti itu? Sebenarnya tidak ada yang utama, tidak ada prioritas. Semuanya sekarang. Mayoritas Bu, pesisir kah? Iya. Gunung kah? Atau gimana? Sebenarnya Mungkin kalau ada saat ini pegunungan. kriteria pegunungan ya? Pegunungan. Kalau daerah pesisir itu kan kita bisa hitung ya kan, itu daerah Tanjung Balai, terus Kampung ada- saya itu. Iya, Tanjung Balai, terus ada Labuhan Batu, Daerah Belawan, sebagian, ya. daerah Belawan, Deli Serdang atau segala. Nah, yang menjadi masalah daerah pegunungan yang memang tidak tersentuh, karena sulitnya jalan sehingga Aksesnya banyak ya? yang malas. Oke. Banyak yang malas karena butuh transport yang khusus, yang ini bahkan mungkin jalan kaki sampai berapa jam, seperti itu dia. Jadi itu tidak tersentuh. Ketika mereka tersentuh sebenarnya mudah, nggak sulit. Baik Bu Linda, kita tahan dulu, kita ke Prof dulu. Oke. Prof, tadi mengenai kebiasaan ini kan, menurut Prof, apakah bisa kita bersama-sama di seluruh masyarakat untuk membuat kebiasaan baik ini, stop buang air besar sembarangan? Gimana Prof? Karena menanggapi? tentunya untuk Iya. kebaikan bersama Kebaikan kan, bersama, ke depannya. pasti. Bisa, itu bab taharah dalam fikih itu Iya. diajarkan mulai dari sekolah dasar itu, dasar Betul. awal itu. Dan sekolah dasar. Itu terintegrasi. Betul. Soal pendidikan seks pun ada di situ. Betul. Walau tidak dikemukakan dalam bentuk kemasan seperti bidan-bidan mengatakan itu, seks tidak disebut itu. Tapi ada unsur di situ tuh. Saya sangat yakin bahwa bab taharah itu adalah bagian ya integral dari persoalan yang kita bicarakan Iya, tadi betul. itu. Cuma para ustadz kita harus diberitahu, ini loh data kita, misalnya kita. Secara kimiawi harus dijelaskan, kalau ini menumpuk di sini nih, dampaknya kepada siapa-siapa. Dan kita harus mengeluarkan uang banyak lagi kalau orang sakit dengan persoalan seperti ini. Betul. Kalau dari cerita Ibu tadi itu, ada dua wilayah kita sekarang itu. Wilayah pantai. Mantap. Pantai juga Bu, sering disebut sebagai daerah WC terpanjang sedunia. Ya, Iya. masuk Sungai Batang Toru, Pak. WC terpanjang Panjang. sedunia. Panjang dunia. ya. Panjang dunia ya. Kontur dari wilayah-wilayah kita itu ada gunung dan sebagainya itu. Maka pengambilan keputusan untuk mencari tempat tinggal perkampungan itu memang selalu dekat dengan sungai air. Ya wajib ya. Nah, jadi pragmatically di Son Mamaridi, Ison Mamar. Ison masikat gigi. di Son Masikat Masikat gigi, Gigi, ya. Sianon Maaik untuk Meeting, apa? Masak dan Son buang air. Hanya ada dibedakan laki-laki agak Iya. ke hilir. Kenapa? Karena ibu-ibu nanti akan ngambil air. Ya. Jangan air yang kuning-kuning pula. Iya. Nah, gitu ya. Itu ada seperti itu tuh. Pertama memang tentu nilai ya. Gitu. Kalau dia masyarakat Muslim, tadi itu ada kesempatan pendidikan dini soal bab taharah. Ya, tinggal mengkombinasikannya dengan bahasa-bahasa baru dan program baru Harusnya yang terkait iya. dengan medik. Nanti ya. buat juga Bu Kesehatan tadi pelatihannya itu. untuk para guru-guru, ustadz-ustadz agar Ya. bisa mereka jadi pasukannya Ibu, ya Iya, kan? untuk mengedukasi ya. Jadi itu Kalau satu. ini, Yang Prof, kedua, saya sebentar lihat dulu. sebenarnya, Ada intervensi pemerintah yang juga Ibu gedor tadi itu dengan sebuah komitmen ke atau apa. Air itu sangat perlu untuk sanitasi tadi itu. betul. Gunung-gunung itu tak terbayangkan bagaimana. Sumber daya kita harus ada untuk itu. Ada investasi. Apakah dengan pompa air kah atau apa Iya. mengalir Iya. ke dalam apa semua itu.
Ada lagi kasus lain Pak Putra dan Bu Ratma. Seperti Paluta, saya tahu desa-desa itu. Di Tapu, saya tahu desa yang Muslim mayoritas. Ada Masjid Dia. Masjid itu pastilah terletak dekat sungai. Iya. Airnya kelar, besar. Dan berapa pancuran itu mau ngalir terus. Iya, Sangat betul. dingin bagus. Baik. Dia di situ buang air. Langsung lagi ke perairan. Iya. Nah, ibu ini akan mengatakan itulah. Tapi mereka menganggap itu rezeki bagi ikan-ikan. Iya. Baik Prof, ini kita sudah Mengubah nilai itu ya. dari penghujung nih Prof ya kan. Karena Sudah tidak kebetulan terasa ya, ya, waktu waktunya juga sudah sudah habis juga. terbatas. Jadi mungkin tak sempat lah ini kita closing statement karena kan Prof izin Bu Linda. Terima kasih Bu Oke, Linda ya. baik, Terima kasih sama-sama. Prof Sohibul Ya, ya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak ya sudah membagikan informasi kepada kita bersama mengenai peran sanitasi Baik. total berbasis Saya masyarakat tutup Cegah sedikit Stunting. mungkin dengan ada kata-kata begini, kita harus merubah mindset dulu Bu ya, betul ya. Iya. Setelah mindset kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan, baru terakhir menjadi karakter. Nah, Benar. mungkin ke depan kita harus memiliki karakter yang bersih ya, berbasis masyarakat untuk mencegah stunting. Baik, saya Putra Andika Siagian bersama rekan saya. Nur Hasanah pamit undur diri, sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Untuk itu kami persilakan Home Band. Silakan.